Banjir jam 7 pagi itu sudah tinggi sekali. Kisaran itu antara 1 meteran itu di lokasi tempat saya terjebak kebanjiran. Bali itu kita banjir 50 cm aja udah panik gitu ya Pak. Betul sekali. Soalnya dari saya kecil juga tidak pernah kejadian yang separah ini. Tapi saya sangat sayangkan kepada pemilik akun sosial media ini, tolonglah memberitakan sesuatu yang sesuai narasinya pada saat kejadiannya. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miraland Bali bersama saya Made Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup mencengangkan bagi warga Bali. Kali ini kita akan membahas tentang banjir yang terjadi di Bali pada tanggal 10 September tahun 2025. Banjir ini merupakan banjir yang terbesar terjadi dalam 1 dekade terakhir. Bayangkan, dalam hitungan jam, hujan deras berubah menjadi banjir bandang yang mengakibatkan rumah hanyut, pasar lumpuh, dan korban jiwa tak terhindarkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, masyarakat, dan infrastruktur Bali? Yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa bangkit? Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Bapak Darius, GM Sales and Marketing Miraland Bali. Mari kita bahas bersama beliau. Pak Darius, boleh diceritakan Pak, seberapa parah banjir yang terjadi di Bali kali ini? Oke, Pak Arif, sebelum kita memulai membahas masalah tragedi 10 September 2025 ini, saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa kepada para korban daripada banjir yang terjadi pada tanggal 10 September ini, dan keluarga yang ditinggalkan semoga ikhlas dan sabar, dan kita bersama-sama masyarakat Bali kita akan bangkit kembali. Nah, sangat menarik ini. Pada tanggal 10 September ini memang kalau kita lihat tingkat curah hujannya sangat tinggi, dipicu oleh fenomena gelombang Rossby dan MJO, sehingga curah hujan yang terjadi di daerah Denpasar yang dimulai dari tanggal 9 September sebenarnya hujan itu. Jadi per hari itu kalau berdasarkan informasi yang saya dapat itu sekitar 385 mm per hari curah hujan yang turun di daerah Bali ini sendiri. Berdasarkan data atau informasi yang saya baca dari Detik ataupun Tempo, Pak Arif, wilayah yang sangat berdampak pada 10 September ini adalah wilayah Denpasar dengan tingkat banjir itu sekitar 205 titik ya, titik lokasi banjir, termasuk salah satu pusat pasar tradisional di Denpasar yang sebenarnya pada tahun zaman Covid dulu tuh saya sering kadang pernah berbelanja di pasar ini, itu di pasar Badung ya Pak Arif ya. Saya lihat di berita, saya lihat langsung ke lokasi, itu sangat menyedihkan, sangat mengerikan apa yang terjadi, banjir bandang yang dialami pada wilayah tersebut. Nah, sepanjang Sungai Badung ini juga sempat banyak beredar ya di sosial media, ada bangunan yang terimbas dari banjir bandang ini sampai ambruk juga. Hal ini sangat trauma. Saya sendiri sebagai orang Jakarta yang juga sekarang saat ini udah tinggal di Bali, sedikit ada rasa trauma untuk kalau misalnya situasi seperti ini itu tidak baik gitu loh bagi masyarakat yang mengalami ataupun masyarakat yang ada di saat itu berada di lokasi tersebut, Pak Arif. Nah, kalau boleh saya informasikan sedikit, pada tanggal 10 September kemarin itu, kebetulan saya pagi itu saya ada urusan untuk sebenarnya ke Denpasar. Banjir jam 7 pagi itu sudah tinggi sekali. Kisaran itu antara 1 meteran itu di lokasi tempat saya terjebak kebanjiran. Tapi di
beberapa wilayah yang terkena banjir juga ada yang terkena sampai ketinggian kedalamannya itu banjir itu 2 sampai 3 meter Pak Arif. Ini sangat memukul ya bagi warga Bali ataupun orang yang mencintai Bali ini sendiri adanya kejadian seperti ini. Sehingga saya harapkan ke depannya Bali bisa berbenah dan tidak ada lagi korban jiwa. Kita sampai saat ini kalau saya lihat berita itu sampai kurang lebih sekitar 18 jiwa kita kehilangan akibat dari banjir bandang ini. Semoga ke depannya tidak ada kejadian hal yang sama yang terjadi kembali lah. Iya, mengingat Bali itu kita banjir 50 cm aja udah panik gitu ya Pak. Betul sekali. Soalnya dari saya kecil juga tidak pernah kejadian yang separah ini. Bisa dibilang seperti itu. Paling banjir-banjir hanya tergenang sedikit, terus setelah itu sudah surut seperti itu. Betul sekali. Karena bagi saya, mungkin ya kalau bagi saya pribadi bisa saya sharing ke Pak Arif juga dan penonton setia dari Samani News. Ya saya sebagai warga Jakarta pasti saya beberapa kali pernah mengalami namanya tingkat kebanjiran di Jakarta. Tapi kali ini benar-benar pada saat tanggal 10 September kemarin itu benar-benar mengejutkan bagi saya banjir yang terjadi di Bali pada saat ini. Benar-benar di luar ekspektasi saya bahwa kedalamannya itu sangat dalam Pak Arif. Kalau kita lihat di berita Pak, pasar-pasar seperti yang Bapak bilang tadi, Pasar Badung itu sangat bisa dibilang lumpuh ya untuk saat ini ya. Betul sekali Pak Arif. Untuk Pasar Badung, Pasar Kombasari, itu pasar yang menurut saya ya, kalau bagi saya itu seperti pasar yang hidup dengan 24 jam. Setiap saat kita mau berbelanja di pasar itu selalu ada. Ya. Dampaknya itu sangat-sangat, kalau saya yang lihat di sosial media ataupun saya ngeliat langsung itu kayak I don't believe ini yang terjadi. Separah inikah yang terjadi di Bali? Seperti itu. Sehingga secara otomatis, secara ekonomi di pasar itu akan terhenti. Saya harapkan ya ini hanya terhenti sementara dan segera bisa pulih dan segera bisa berjalan dengan baik dan normal kembali. Saya harapkan pemerintah, swasta, ataupun perorangan yang ada di Bali ini, mari kita saling bahu-membahu, saling membantu, supaya memulihkan keadaan. Karena hal ini, pasar ini sangat banyak ya, menampung UMKM ataupun perputaran perekonomian dari roda kecil, menengah dan ke atas itu banyak pertukaran perekonomian di sana, bertumpu lah di sana gitu. Jadi saya harapkan sekali ini bisa pulih ya. Saya sendiri sampai ya tidak percaya gitu loh. Saya sampai tidak percaya apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri ataupun dengan sosial media. Lalu bagaimana Pak untuk langkah pemulihannya sendiri? Apa yang sedang dilakukan pemerintah dan masyarakat? Ya, kalau kita lihat ini Pak Arif ya, memang pemerintah Bali juga sebenarnya sudah melakukan beberapa tanggapan ya dengan adanya kejadian banjir bandang Bali ini, seperti gubernur ataupun wakil gubernur Bali juga langsung turun ke lapangan pada saat 10 September 2025 dan Bali ini untuk saat ini masih tanggap darurat. Terlepas dari itu juga pemerintah Indonesia ataupun pemerintah pusat yang kita lihat di sosial media, Bapak Presiden ataupun Wakil Presiden juga sudah turun terjun langsung ke Pulau Bali, Pulau Dewata, supaya Bali ini segera pulih kembali. Semoga roda perekonomiannya juga segera berputar. Tapi hal ini saya sangat mengharapkan sekali sebenarnya. Kita sebagai masyarakat, marilah kita bersama-sama berpegangan tangan,
baik itu pemerintah, swasta, ataupun perorangan, rakyat kecil, kita sama-sama memulihkan Bali, bergotong royong, membersihkan Bali, memulihkan kembali Bali, sama-sama kita menjaga Bali agar Bali bisa lebih cepat pulih, roda perekonomiannya segera berjalan. Di luar tugas pemerintah juga, tapi kita harapkan pihak swasta ataupun perorangan juga ikut turun tangan. Banyak juga para influencer saya lihat di sosial media yang juga turun tangan, yang influencer Bali ya, pada mereka turun tangan untuk memberikan bantuan secara materi ataupun sosial kepada mereka dampak korban banjir ini. Jadi kita harapkan, dan saya harapkan, bukan hanya pemerintah, swasta ataupun perorangan, diri kita juga, mari kita sama-sama segera memulihkan Bali ini sendiri. Bali merupakan bagian dari Indonesia, cintailah Bali seperti kita biasanya datang ke Bali, berwisata ke Bali, dan kita nyaman tinggal di Bali. Pak Darius, pada tanggal 15 September ini ada beberapa istilahnya video-video yang beredar di mana videonya sebetulnya adalah video di tanggal 10 September. Namun dipoles dengan narasi baru bahwa Bali itu masih gawat. Bagaimana itu Pak menurut tanggapan Bapak? Ya Pak Arief, memang banyak saya lihat pada di sosial media yang beredar, yang berseliweran ya, baik itu di YouTube, Instagram, maupun di TikTok, itu narasi-narasi tentang tragedi banjir di Bali 10 September, tapi deskripsinya menyatakan itu di tanggal 15 September. Memang kalau saya lihat di situ, memang pada tanggal 15 September memang masih ada terjadi banjir untuk wilayah tertentu di Bali, karena memang pada tanggal 14 sampai 15 September pagi itu ada terjadi hujan yang tapi tidak begitu tinggi seperti tanggal 9-10 September kemarin gitu loh. Tapi saya sangat sayangkan kepada pemilik akun sosial media ini, tolonglah memberitakan sesuatu yang sesuai narasinya pada saat kejadiannya, pada tanggalnya kapan. Mungkin mereka mencari hal-hal yang supaya video mereka dilihat atau bagaimana. Boleh-boleh saja sih bagi saya, tapi deskripsinya, penjelasan dari video itu kapan itu terjadi, supaya informasinya itu benar gitu. Jangan sampai informasinya itu salah yang disampaikan. Jadi Bali itu untuk sampai saat ini kondisinya memang masih tanggap darurat, tapi situasinya sudah aman. Situasinya sudah bisa dilalui dan sudah kering. Aktivitas kerja masyarakat di Bali, di wilayah Bali ini sudah berjalan seperti biasa ya. Nah, saya harapkan narasi-narasi atau akun sosial media yang memberitakan hal-hal yang tidak baik, mungkin untuk saat ini para netizen ataupun yang penonton setia daripada pengguna sosial media juga, mereka juga sudah paham, sudah mengerti ini kapan sih kejadiannya. Ini sudah pernah naik tayang di sosial media berita ini kapan, nah, gitu kan. Mungkin deskripsinya ya, kita tidak perlu menyerang akun sosial medianya itu, tapi kita perlu memahami oh ini bukan kejadian saat ini, seperti itu. Tapi sangat disayangkan apabila video ini dilihat sampai ke luar negeri gitu kan Pak Arief ya. Saya harapkan para pengguna sosial media ini gunakanlah sosial media dengan baik, dengan bijak, karena hal ini tidak baik bagi ekonomi Indonesia, khususnya untuk Bali ya. Oke Pak, Pak Darius, sebagai praktisi nih yang dekat dengan masyarakat, apa nih masukan atau saran agar Bali bisa bangkit kembali? Iya Pak Arief, saya percaya bencana yang kita hadapi pada tanggal 10 September 2025 ini merupakan suatu momentum bagi kita, bagi masyarakat Bali, ataupun bagi pendatang, ataupun bagi yang bekerja di Bali. Hal ini menjadikan suatu tolak ukur bagi kita, terutama pada
pihak pemerintah ataupun swasta dalam hal pembangunan supaya perencanaan tata kota dilakukan dengan baik, dilihat aspek-aspek ke depannya sehingga perkembangan tata kota berjalan dengan baik dan lingkungannya juga terjaga. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah kita berharapkan pembangunan yang terjadi ini dilakukan menggunakan infrastruktur ataupun perencanaan yang baik. Jadi untuk tahan seperti halnya dulu Indonesia sempat mengalami beberapa kali gempa, sehingga konsentrasi masyarakat itu selalu menanyakan apakah bangunan ataupun properti yang mereka akan beli itu tahan akan gempa, tahan akan bencana. Sama halnya dengan banjir ini sendiri gitu kan. Apakah lokasi ataupun infrastruktur yang digunakan itu baik dan tahan bencana ataupun gempa yang akan bisa terjadi kapan saja dan di mana. Iya, seperti banjir ini. Jadi hal ini menjadi poin penting bagi masyarakat ataupun pemerintah ataupun swasta dalam hal melakukan pembangunan, ya, di luar letak perencanaan tata kota. Terus pembangunan ini harus melihat beberapa aspek juga seperti gempa ataupun bencana-bencana lain yang kemungkinan akan dihadapi. Jadi hal ini merupakan tolok ukur ke depannya. Kita harapkan juga bersama dengan adanya ini Bali segera bangkit dan perencanaannya ke depannya Bali semakin baik dan tata kotanya semakin bagus. Ngomong-ngomong soal bangkit kembali nih Pak, bencana yang terjadi kemarin memberikan pelajaran bagi kita dari sisi investasi, di mana pentingnya memilih lokasi untuk berinvestasi yang bebas dari risiko bencana. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Pak Arief, kalau kita bicara masalah investasi, ya, dari segi pengalaman saya nih Pak Arief ya, dari yang kejadiannya banjir Bali ataupun saya mengalami banjir di Jakarta ataupun gempa yang ada di Indonesia ini sendiri, kita berinvestasi di properti ini memang kita harus melihat lokasi ataupun infrastruktur ataupun bahan bangunan yang digunakan dalam hal pembangunan properti yang ada di Bali, sehingga kita dalam melakukan investasi ini kita harus melihat lokasinya daripada tempat yang akan kita beli sebagai investasinya kita, supaya kedepannya kita bisa aman, ya, untuk bisa kita ambil contoh kali ini mencari investasi properti untuk wilayah yang berada di dataran tinggi seperti daerah Kuta Selatan, khususnya daerah Jimbaran ke atas atau Pecatu Ungasan ke atas, ya, wilayahnya itu cukup tinggi ya, daripada wilayah tempat lain. Jadi untuk para konsumen ataupun para investor yang ingin berinvestasi di Bali ini, mereka akan aman untuk berinvestasi, sehingga properti yang mereka beli ini juga tidak merasa rugi karena propertinya terendam banjir. Seperti halnya banyak saya lihat kemarin, dan saya tanya juga kepada teman-teman saya sebagai pengelola manajemen villa di Bali ini sendiri, mereka juga banyak mengalami kerugian, terutama villa-villa konsumen atau bos-bosnya mereka yang mengalami kerendam banjir, ya, kerusakan pada villa-villa tersebut gitu. Padahal villa-villanya itu sedang di booking, tapi situasi seperti ini kan kita tidak bisa prediksi juga ya Pak Arief ya. Nah, balik lagi, saya sangat menyarankan dalam berinvestasi kita lihat lokasinya di mana, bukan hanya tergiur dengan harga murah, ya, kita lihat juga lokasinya di mana,
ya kan? Kalau menghadapi kita bencana banjir, berarti kita harus menghindari bencana banjir, kita mencari untuk dataran yang lebih tinggi, ya kan? Dan lokasinya juga aman untuk ya, dalam Setidaknya artian udah ada infrastruktur yang baik lah ya, penyerapan air, penyerapan seperti yang itu, seperti itu, gorong-gorong gitu ya. gorong-gorongnya lancar, terus untuk fasum dan fasosnya juga bagus untuknya itu kan. Jadi bukan hanya kita membeli, oh ya saya pengen beli villa yang murah, beli ini yang murah gitu kan untuk investasi saya, tapi kedepannya kita juga jangan sampai mengalami kerugian. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi kepada masyarakat yang berinvestasi di Bali ini sendiri, karena Bali ini ikonnya adalah pariwisata gitu loh. Jangan sampai kita banyak para investor yang merasa waduh, Iya, dari hitungan-hitungan angkanya angkanya aja yang ya. dilihat Pak ya. Iya. Oh, ini murah, kita dapat untung sekian, tapi ternyata lokasinya di sempadan sungai atau sempadan laut begitu, yang Betul seharusnya sekali. tidak boleh dibangun. Karena banyak juga developer nakal yang katakanlah dia tuh seharusnya itu tidak ada sertifikatnya, tapi entah bagaimana kejadiannya itu dibangun seperti itu dan dijual secara dengan harga murah. Ya. Nah, balik lagi saran saya yaitu kita lihat lagi zonasinya sebenarnya apakah ini layak gitu kan. Seperti halnya di kota-kota besar yang sering mengalami bencana banjir. Untuk seperti hal kita ambil contoh Jakarta sekarang ya kan, seperti daerah yang dekat dengan pinggiran sungai, bantaran sungai, pasti itu rumah-rumah atau yang itu pasti akan mengalami kena gusur. Karena kan wilayah itu yang paling sering kena dampak banjir ya. Nah, baik itu juga para investor bila ingin berinvestasi di Bali, lihat lokasinya villa yang akan atau rumah yang akan kita beli itu bagus, aman dari bencana atau bagaimana gitu kan. Jangan hanya tergiur dengan harga murah. Jangan asal lihat oh ini los sungai misalkan Ya, langsung view-nya kelihatan view-nya bagus. atau bagaimana, tapi kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ngomong-ngomong soal Pecatu nih Pak, Miraland sendiri apakah punya proyek di dataran tinggi ini? Untuk Miraland sendiri kita memang sebagai developer lokal Bali, kita fokus untuk saat ini memang membangun klaster atau klaster villa yang berada di Kuta Selatan, khususnya di dataran tinggi wilayah Pecatu, Ungasan. Jadi kita memang ada beberapa klaster villa yang ada di daerah Pecatu, Ungasan, itu termasuk dataran tinggi. Jadi kalau misalnya para penonton setia daripada Samani News Miraland Bali ini, di mana sih daerah Pecatu? Mungkin masih pada bingung ya, belum gitu, familiar lah. Belum familiar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui tempat tren wisata yaitu Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Jimbaran ke atas, naik ke atas, itu termasuk dataran tinggi. Jadi untuk wilayah Pecatu dan Ungasan itu sebenarnya seperti titik puncaknya wilayah untuk Kuta Selatan GWK ke atas. Jadi posisinya di dataran tinggi. Jadi view-nya memang bagus, lokasinya juga bagus. Ya untuk kita harapkan ya ke depannya dengan dataran tinggi kita juga sudah memenuhi kewajiban kita untuk bagaimana sih pengelolaan tata kota, dan kita sudah berkonsultasi kepada pemerintah. Sudah Jadi mendapatkan izin resmi lah. Betul sekali Pak Arif. Development villa ini, dan kedepannya pasti kita memberikan keamanan dan kenyamanan. Banyak juga investor kita ataupun customer kita, pembeli villa kita, mereka menanyakan bagaimana Pak kondisi di Pecatu, di Ungasan. Aman Bapak Ibu, karena kita ini dataran tinggi. Jadi mereka mungkin tinggal di luar Bali, mereka menanyakan kondisi villa mereka yang berada di Bali, khususnya di Miraland ini, apakah villa mereka aman dari banjir. Dan itu kita langsung memberikan, bila mereka ingin melihat langsung real, kita bisa video call atau kita memberikan foto kondisi pada tanggal
10 September kemarin itu kita share langsung kepada pemilik villa itu. Jadi mereka merasa aman dan tenang. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dari bencana banjir ini kita belajar tentang banyak hal, di mana pentingnya memilih lokasi, pentingnya perizinan itu untuk diikuti agar tidak melanggar sempadan-sempadan sungai yang seharusnya menjadi serapan air, malah dibangun villa dan menimbulkan bencana-bencana banjir selanjutnya. Dan juga bagaimana kita bisa bangkit, berkolaborasi, saling bahu-membahu, agar Bali bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Terima kasih banyak Pak Darius atas waktunya yang sangat bermanfaat lah bagi teman-teman ataupun pemirsa di rumah. Sama-sama Pak Arif, sama-sama kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada warga Bali yang mengalami ataupun berduka pada tanggal 10 September kemarin 2025. Kedepannya Samani News akan memberikan berita ataupun informasi yang lebih baik sehingga masyarakat ataupun para investor yang akan berinvestasi di Bali lebih percaya terhadap Bali. Lebih aman dan lebih nyaman lah dalam berinvestasi begitu ya. Sekian pembahasan banjir pada kesempatan kali ini, dan bagaimana menurut Anda? Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi ataupun faktor penyebab banjir yang terjadi di Bali pada 10 September kemarin? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Mada Arif, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.